Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6. Kami ingin menayangkan sebuah video tentang pembahasan kegiatan destinasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam video yang akan kami tayangkan, kami membahas tentang yang pertama, sejarah berdirinya Keraton Sambas. Yang kedua, kami membahas tentang perpustakaan daerah Sambas. Dan yang terakhir, kami membahas tentang sejarah berdirinya Museum Daerah Sambas. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. So, stay tune guys! Keraton atau kerajaannya tidak langsung ke Sambas, tetapi dibawa oleh Raden Sulaiman dari Brunei, Sukadana, lalu akhirnya di Sambas. Raden Sulaiman dinikahkan dengan anak dari Ratu Sepundak yang bernama Ratu Soraya dan memiliki 5 anak, salah satunya bernama Raden Masayu Wungsu. Pada masa pemerintahan Raden Sulaiman, lahirlah Sambas Islam, dan Raden Sulaiman sendiri merupakan Sultan Islam pertama di Sambas. Pada saat keraton didirikan, yaitu tepatnya pada 15 Juli 1933, Inggris dan Belanda menghadiahkan masing-masing 2 buah kaca besar dan di atasnya terdapat lambang negara. Inggris memberikan kaca tersebut karena ada alasan tertentu. Keraton juga menghadiahkan kelimpiau kepada Inggris. Sampai saat ini, kaca pemberian Inggris dan Belanda tersebut masih kokoh berdiri di Keraton Sambas. Sekarang, pemerintahan keraton dipimpin oleh generasi ke-16, yaitu Raden Tarhan. Sekarang, pemerintahan keraton dipimpin oleh generasi ke-16, yaitu Raden Tarhan. Sebelum Raden Tarhan, terdapat beberapa sultan yang pernah menjabat di Kesultanan Sambas, yaitu Sultan Muhammad Safiuddin I atau Sultan Tengah, menjabat pada tahun 1671 sampai dengan 1682. Sultan Muhammad Tajuddin menjabat dari tahun 1682 sampai dengan 1718. Sultan Umar Akamadin I menjabat dari tahun 1718 sampai 1732. Sultan Abu Bakar Kamaluddin bin menjabat dari tahun 1732 sampai 1762. Sultan Umar Akamadin II menjabat dari tahun 1762 sampai dengan 1786 dan 1793 sampai 1802. Sultan Ahmad Tajuddin menjabat dari tahun 1786 sampai 1793. Muhammad Tarhan menjabat dari tahun 2008 sampai sekarang. Lambang keraton juga sudah diganti dari kuda laut menjadi elang laut. Alasan mengapa setiap kerajaan atau keraton itu berwarna kuning adalah karena warna kuning sendiri memiliki warna kejayaan. Kantor Arsip Daerah dibentuk pertama kali berdasarkan keputusan Bupati Sambas nomor 77 tahun 2001. Sebagai perwujudan Kemendagri nomor 70 tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang pembentukan kantor arsip daerah kabupaten atau Kodia ke daerah tingkat 2 seluruh Indonesia. Sehingga secara efektifnya keberadaan kantor arsip dan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas adalah setelah dilantiknya Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Desember 2008. Berdasarkan Perda Kabupaten Sambas nomor 9 tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sambas nomor 58 tahun 2008. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah berdiri pada tahun 2001, yang mana nama kantor pusat pada saat itu adalah Kantor Arsip Daerah yang terletak di Desa Tanjung Bugis dengan menyewa sebuah rumah untuk dijadikan kantor. Pada saat itu, PNS Kantor Arsip Daerah berjumlah 7 orang dan 2 orang pegawai honor. Pada tahun 2004, kantor arsip pindah daerah ke Desa Dalam Kaum dan masih tetap menyewa rumah untuk dijadikan kantor. Pada tahun 2009 terjadi pengemburan kantor antara Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, yang mana pada saat itu Perpustakaan Daerah adalah UPT Dinas Pendidikan. Pada tahun 2011, kantor arsip dan perpustakaan daerah
pindah di Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum. Karena gedung perpustakaan daerah sudah selesai dibangun, sampai sekarang gedung kantor arsip dan perpustakaan daerah awalnya adalah gedung perpustakaan daerah. Jadi sampai sekarang gedung arsip masih belum bisa dibangun, yang mana gedung yang ditempati saat ini tidak memenuhi standar kearsipan. Sampai saat ini sudah yang ke-6 kali pergantian kepala kantor. Museum Daerah Kabupaten Sambas adalah museum khusus yang mengoleksi berbagai macam benda-benda kuno. Pembangunan museum ini sebagai pengganti dari Museum Negeri Perjuangan Sambas, yang gedungnya diambil kembali oleh ahli warisnya. Gedung Museum Daerah Kabupaten Sambas dibangun di bekas rumah Bupati Sambas. Koleksinya berasal dari Museum Negeri Perjuangan Sambas. Pemilik museum adalah pemerintah Kabupaten Sambas, sedangkan pengelolaannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Museum ini mengoleksi kuningan, besi, perak, keramik, kayu, kertas, kaca, ijuk, dan kain. Jenis koleksinya termasuk dalam benda bersejarah dan etnografi. Koleksi utamanya adalah tali wangkang Cina abad ke-16 Masehi, kain benang emas motif mawar, guci keramik hijau, wadah air berbahan tembaga, pedang Mogul milik Maharaja Imam Sambas, dan pedang Cina abad ke-17 Masehi. Museum ini beralamat di Kampung Loro, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Museum kebudayaan ini mulai dibuka dari pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Senin sampai Jumat, sedangkan untuk hari Minggu tutup. Nah, kesimpulan dari video tersebut adalah alangkah baiknya kita pelajari sejarah dan peninggalan dari budaya kita sendiri, karena sebelum kita mempelajari budaya orang, kita tuh harus lebih mempelajari budaya kita sendiri dulu. Dan lebih asiknya lagi, kita bisa langsung eksplor ke tempatnya, karena sejarah kita sendiri itu ada di sekitar kita. Jadi pesan saya adalah jangan meninggalkan sejarah dan jangan melupakan sejarah. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.